Dekat, tapi gelap. Saya takut pulang sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ada Tiada, tempat di mana suara menjadi cerita dan cerita menjadi pengalaman yang tak bisa kalian lupakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar setelah mendengar ceritanya. Karena hari ini, saya akan membawakan cerita urban legend yang beredar di masyarakat. Sekarang, mari kita mulai. Malam itu, Arman, seorang supir truk yang sudah menghabiskan separuh hidupnya di jalanan, kembali menjalani rutinitas yang bagi sebagian orang mungkin terasa melelahkan, namun baginya sudah seperti nafas. Ia menyetir melewati jalur antar kabupaten yang sudah puluhan kali ia lewati. Jalur yang biasanya ramai oleh kendaraan pengangkut barang, bus malam, atau pengendara yang mengejar waktu. Tapi malam ini, suasananya berbeda. Lampu kuning truknya memanjang ke depan, menerobos kabut tipis yang turun perlahan. Kabut itu tampak seperti selimut dingin yang menggantung rendah, membuat pandangan Arman hanya beberapa meter saja. Namun, tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara klakson dari kejauhan. Tidak ada sorot lampu yang menyilaukan dari arah berlawanan. Hanya ia, jalanan, dan gelap yang terasa terlalu pekat. Truk berguncang pelan saat melewati jalanan bergelombang. Di kiri kanan, pohon-pohon besar berdiri seperti dinding gelap yang menutup langit. Arman memperhatikan itu dari kaca depan. Perasaan pohon-pohon ini nggak sedekat ini biasanya, gumamnya. Seolah ada sesuatu di antara pepohonan itu. Sesuatu yang memperhatikan. Suara mesin truk yang biasanya memberi rasa aman, justru terdengar makin keras, memecah keheningan yang tidak wajar. Angin malam berdesir melalui celah kaca, membawa hawa dingin yang membuat bulu kudut Arman meremang. Ia menggoyangkan bahunya, mencoba menghilangkan perasaan aneh yang muncul sejak tadi. Ia memeriksa jam di dashboard. Masih belum terlalu larut. Harusnya di jam-jam seperti ini masih ada beberapa kendaraan yang melintas. Tapi kenyataan berkata lain. Dari awal perjalanan sampai sekarang, ia belum bertemu satu pun jalanan hidup. Malam kok aneh ya? Ucapnya lagi, lebih pelan, seolah takut ada yang mendengarnya. Namun tangan Arman tetap mantap menggenggam setir. Ia tidak punya pilihan selain melaju-maju. Jalanan panjang itu seolah memandu, atau justru menariknya menuju sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya malam sepi biasa. Tapi jauh dalam hatinya, Arman tahu, malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ada sesuatu yang menunggu, dan ia sedang menuju ke arahnya. Dari kejauhan, tepat di tengah kabut yang menuruni jalan, Arman melihat sesuatu yang membuat dadanya menegang. Awalnya ia kira hanya bayangan pohon, atau mungkin karung yang jatuh dari kendaraan lain. Namun semakin dekat ia mulai menyadari bahwa bentuk itu bukan benda mati. Ada siluet kecil berdiri kaku di pinggir jalan, nyaris tidak bergerak. Arman menyipitkan mata, menundukkan tubuh sedikit ke arah kaca depan, memastikan pandangannya tidak salah. Saat lampu truknya membentuk lingkaran terang, barulah terlihat jelas. Itu adalah anak kecil. Usianya mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Tubuhnya mingil, berdiri dengan kaki rapat seolah takut melangkah. Di pelukannya, sebuah boneka lusuh. Kepalanya miring, rambutnya kusut. Seperti sudah bertahun-tahun tidak dipegang siapapun. Arman spontan menginjak rem. Ban trek berderit pelan, menyentuh aspal yang lembab. Dadanya langsung dipenuhi banyak pertanyaan yang datang bertubi-tubi. Ya Allah, anak kecil. Ia mematikan lampu jauh, khawatir cahaya terlalu terang bisa membuat anak itu makin takut. Perlahan ia membuka pintu truk dan turun. Angin malam langsung menyentuh kulitnya, dingin, dan membawa bau tanah lembab. "Dek,
Panggil Arman hati-hati. Kenapa sendirian di sini malam-malam begini? Anak itu tidak menjawab. Ia hanya memeluk bonekanya lebih erat. Kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Dari dekat, Arman bisa lihat jelas bahwa wajah anak itu pucat. Seperti orang yang sudah lama menangis. Pakaiannya berdebu. Lutut celananya robek sedikit. Dan kakinya tanpa alas, kotor oleh tanah. Arman berjongkok agar sejajar dengan anak itu. "Dek, kamu dengar abang kan?" Anak itu mengangguk sangat pelan, nyaris seperti gerakan angin. "Ibu saya sakit, lampu desa mati. Saya takut," ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar, sangat pelan, seolah ia berbicara dari kejauhan. Kalimat itu membuat tengkuk Arman merinding. Ia menatap sekitar, tapi yang terlihat hanya kabut dan pepohonan yang berdiri seperti bayangan hitam. Tidak ada satu rumah pun, tidak ada lampu, tidak ada suara manusia. Hanya anak ini sendirian, di tempat yang bahkan orang dewasa pun enggan berhenti pada malam seperti ini. Arman menelan ludah. "Desamu di mana, Dek? Jauh dari sini?" Anak itu mendongak sedikit. Mata kecilnya berkaca-kaca. "Dekat, tapi gelap. Saya takut pulang sendiri." Arman mengangguk pelan, mencoba tersenyum walaupun hatinya sendiri ikut diliputi rasa was-was. "Mau abang antar ya?" Anak itu ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Dengan gerakan lambat ia mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke depan, ke arah jalan yang lebih gelap dibanding bagian yang mereka lalui tadi. Arman mengikuti arah tangan itu. Tidak terlihat apapun, kecuali kabut pekat. Tidak ada percabangan jalan, tidak ada papan penunjuk, tidak ada lampu. Namun dari cara anak itu menunjuk, seolah ada sesuatu di balik kegelapan itu. Sesuatu yang hanya ia yang tahu. "Baik, ayo kita naik. Abang antar kamu pulang," ujar Arman. Tapi saat anak itu menengok ke arahnya, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Bukan pada anak itu, melainkan pada sunyi yang tiba-tiba terasa terlalu dalam. Seolah seluruh malam sedang menahan napas, menunggu ia mengambil keputusan. Dengan langkah perlahan, Arman menggiring anak itu menuju pintu truk. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecilnya malam itu akan membawa dirinya menuju desa yang bahkan tidak ada di peta manapun. Begitu kembali ke dalam truk, Arman menyalakan mesin dan mengikuti arah yang diberikan anak itu. Tidak lama setelah mereka melaju, anak itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke kiri. Arman mengerem perlahan. Di sana hanya ada celah kecil di antara pepohonan, seperti jalan setapak yang tidak pernah dipakai kendaraan besar. Arman mengerutkan kening. Ia sudah bertahun-tahun lewat jalur ini, bahkan hafal setiap tikungan dan tanjakannya. Tapi ia tidak pernah melihat ada belokan di situ. "Ini, Dek, benar?" Anak itu mengangguk tanpa menoleh. Dengan hati-hati, Arman memutar setir. Truk bergerak memasuki jalan kecil itu. Ban depan melindas tanah lembab, menciptakan suara yang berat dan dalam. Semakin mereka masuk, semakin jelas terlihat betapa anehnya tempat itu. Jalanan seperti tidak pernah dilalui mobil, penuh daun kering dan ranting kecil yang rapuh ketika terhimpit berat truk. Cabang-cabang pohon menjulur rendah, menutupi sebagian langit, membuat malam yang sudah gelap terasa seperti tertutup lapisan hitam kedua. Kabut menjadi lebih tebal, menggantung seperti asap dingin yang enggan menghilang. Lampu truk hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya tenggelam dalam kegelapan. Arman mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Bukan hanya suasana yang sepi, tapi ketenangan yang terasa salah. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara angin yang biasanya membuat dedaunan berdesir, tidak ada hewan malam, tidak ada apa-apa. Hanya diam. Diam yang begitu padat hingga seolah menekan dada. Ia mencoba mengajak bicara anak itu untuk mengusir rasa gelisah. "Dek, masih jauh." Namun anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, duduk diam sambil memeluk bonekanya. Perlahan ia mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah gelap di depan. Gerakan yang pelan, namun terasa tegas, seperti ia benar-benar tahu jalan itu. Tetapi Arman merasa seolah ia sedang dibawa ke tempat yang tidak tertera dimanapun.
tempat yang bukan untuk orang sembarangan. Ia menelan ludah. Setir di tangannya terasa semakin berat. Semakin mereka masuk, perasaan bahwa ia telah melewati batas dunia yang ia kenal menjadi semakin kuat. Dan saat jalan makin menyempit serta kabut makin pekat, Arman mulai bertanya-tanya, apakah tempat yang mereka tuju benar-benar sebuah desa atau sesuatu yang lain? Akhirnya, setelah melewati jalan tanah yang gelap dan berliku, Arman melihat perkampungan kecil di balik pepohonan. Lampu truknya menyapu ke depan, memperlihatkan deretan rumah kayu yang membisu dalam kegelapan. Tidak ada satupun cahaya yang menyala, tidak ada suara manusia, tidak ada suara hewan, bahkan angin pun seolah enggan menyentuh desa itu. Desa itu gelap gulita, sepi, dan rumah-rumah tua berdiri miring seperti sudah lama ditinggalkan tanpa sentuhan manusia. Sebagian dinding rumah mengelupas seluruhnya, sebagian lagi retak lebar seperti siap runtuh kapan saja. Atap-atapnya berlumut tebal, seakan waktu telah berhenti berputar di tempat ini. Namun justru keheningan itu yang membuat Arman semakin gelisah. Baru saja ia melangkah keluar dari truk, ia merasakan sesuatu mengawasinya. Nalurinya langsung memberi tanda bahaya, dan benar saja. Dari balik jendela gelap salah satu rumah, ia melihatnya. Sepasang mata. Diam. Menatap langsung ke arahnya. Mata itu tidak bergerak, tidak berkedip. Dan saat lampu truk bergeser sedikit, mata itu menghilang begitu saja. Belum sempat dia memproses apa yang ia lihatnya, di rumah lain, dua bangunan dari posisi pertama, bayangan samar tampak bergerak pelan melewati jendela, seperti seseorang berjalan di balik tirai gelap. Lalu bayangan itu berhenti tepat di tengah jendela, diam, dan menghilang secepat ia muncul. Rumah berikutnya pun sama. Jendela pecahnya memantulkan sesuatu yang bergerak di dalam ruangan. Tapi saat Arman menatap lebih lama, gerakan itu lenyap, kosong, seolah rumah-rumah itu hidup, memperhatikan, memantau siapa yang berani masuk ke wilayah mereka. Ya Allah, ini tempat apa? Gumam Arman, hampir tidak terdengar. Anak itu turun dari truk tanpa ragu sedikit pun dan berkata, "Ini rumah saya." Anak itu menunjuk rumah yang berada di tengah deretan, rumah paling rusak di antara yang lain. Cat kayunya terkelupas seluruhnya, pintunya menggantung hanya dengan satu engsel, dan atapnya tampak bolong besar. Tidak ada yang menunjukkan bahwa rumah ini layak huni. Namun, anak itu berjalan ke dalamnya seakan itu adalah rumah paling aman di dunia. Arman mengikutinya masuk. Begitu kakinya melangkah di ambang pintu, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin biasa, dingin yang seperti datang dari tempat yang tidak mengenal kehidupan. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Di dalam ruangan itu hanya ada meja reot, kursi patah, dan bau lembab yang begitu pekat. Cahaya bulan yang menembus celah atap menjadi satu-satunya penerangan. Di sini, Arman melihatnya. Seorang ibu terbaring lemah di dipan tua. Wajahnya pucat yang tidak wajar. Matanya sayu, setengah terbuka, seperti seseorang yang sedang berada di ambang pingsan atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. "Ibu, saya bawa orang baik," kata si anak sambil mendekat dan memegang tangan ibunya. Wanita itu memalingkan wajahnya dengan sangat pelan ke arah Arman. Butuh beberapa detik hingga matanya benar-benar fokus. Dan ketika akhirnya ia melihat Arman dengan jelas, bibirnya bergerak sedikit membentuk senyum tipis. Senyum yang terasa aneh, antara rasa syukur, ketakutan, dan kepasrahan yang dalam. "Terima kasih sudah mengantar anak saya, Pak." Arman membalas dengan anggukan kecil, tapi dadanya semakin berat. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tentang desa ini, tentang kondisi ibu itu, tentang siapa yang tadi mengintip dari jendela. Tapi sebelum ia sempat berbicara, ia merasakan hembusan dingin tepat di belakang lehernya. Seperti ada seseorang berdiri persis di belakangnya dan meniupkan napas perlahan. Arman menoleh. Kosong. Tapi jendela di belakangnya kini terbuka sedikit. Dan dari celah itu, sepasang mata kembali mengintip. Lebih dekat, lebih jelas, lebih tidak manusiawi. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak hanya rumah ini, tidak hanya satu rumah, seluruh desa seolah mengawasinya. Dan ia sadar, ia telah melangkah ke tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki siapapun. Arman panik. Ia melihat wajah pucat wanita itu,
napasnya yang semakin pendek dan linglung di matanya yang seolah memohon sesuatu yang tidak bisa ia mengerti sepenuhnya. Tanpa berpikir panjang, Arman mendekat sambil berkata, "Bu, ayo saya antar ke puskesmas, bisa kok, masih keburu, ayo kita jalan sekarang." Wanita itu menggeleng perlahan, gerakan kepalanya nyaris tidak terlihat. Tidak usah Pak, yang penting anak saya selamat." Arman relerutkan kening. Kata-kata itu terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ia mengutamakan keselamatan anaknya, padahal anak itu tadi tampak baik-baik saja. Dan justru anak itulah satu-satunya alasan Arman bisa menemukan desa ini. Arman menoleh cepat ke arah si anak, berniat memastikannya aman. "Dik!" Namun kata itu langsung terhenti di tenggorokannya. Anak itu hilang begitu saja. Tadi anak itu berdiri tepat di samping Dipan, memegang tangan ibunya. Tapi kini tidak ada. Rumah itu kosong di sudut tempat ia semestinya berada. Arman langsung berlari kecil mengitari ruangan, membuka pintu yang setengah patah, menengok ke ruang samping yang gelap. Tidak ada siapapun, tidak ada jejak kaki kecil, tidak ada pintu berbunyi, tidak ada angin yang menandakan seseorang baru saja lewat. Rumah itu diam, terlalu diam. "Bu, anaknya kemana? Tadi dia ada di sini." Wanita itu tidak langsung menjawab, hanya memandang langit-langit rumah seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bibirnya bergerak sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Lalu perlahan, wajahnya berubah, tersenyum tipis, tapi air mata mulai menetes dari sudut matanya. "Anak saya sudah lama pergi, Pak. Terima kasih, sudah mengantarnya pulang." Arman membeku. Kata-kata itu terasa menusuk seperti angin dingin yang masuk melalui luka terbuka. Sudah lama pergi? Apa maksudnya? Bagaimana mungkin? Ia tadi melihat anak itu dengan mata kepala sendiri, mendengar suaranya, menemani perjalanan tadi, bahkan merasakan genggaman kecilnya saat ia turun dari truk. Tiba-tiba, lantai kayu di belakang Arman berderit. Satu langkah, lalu dua. Suaranya jelas seperti ada seseorang berjalan pelan. Arman menoleh cepat ke arah sana, namun tidak ada siapapun di sana. Ruangan gelap itu tetap kosong. Wanita di depan itu memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang kini lebih sendu, lebih dalam, seolah menyimpan duka bertahun-tahun. "Anak saya sudah lama meninggal, Pak. Dia mencarikan obat untuk saya, lalu tersesat malam itu. Tidak ada yang sempat menolong." Arman merasakan seluruh tubuhnya merinding. Suasana desa yang sunyi, mata-mata yang mengintip dari jendela, bayangan yang bergerak, semuanya mulai tersanggung. Ia menyadari sesuatu yang sangat tidak ingin ia akui. Anak itu tidak seharusnya ada di jalan tadi malam. Tidak seharusnya bisa menumpang truknya. Tidak seharusnya bisa bercakap dengannya. Dan saat Arman kembali memandang ruang gelap itu, ia mendengar suara kecil, sangat kecil, seperti langkah kaki ringan. Atau mungkin tawa lirih datang dari luar jendela, seolah anak itu masih di sana. Arman mundur pelan dari sisi Dipan. Tidak sanggup lagi menatap wajah sang ibu yang penuh duka, namun tetap tersenyum tipis. Setiap langkahnya terasa berat, seakan lantai kayu menahan tubuhnya untuk tidak pergi. Namun instingnya berteriak keras, tempat ini bukan untuk manusia hidup. Sambil menahan napas, Arman keluar dari rumah. Dan begitu ia melangkah ke halaman, udara desa itu terasa jauh lebih dingin, lebih gelap, lebih menekan dibanding beberapa menit sebelumnya. Jalan yang ia lalui tadi kini dipenuhi kabut tebal. Kabut itu turun cepat, seperti sesuatu yang sengaja menutup jalur keluar. Rumah-rumah lain yang tadi terlihat masih menampakkan bentuknya, kini hanyalah siluet gelap yang perlahan memudar seperti bayangan malam yang ditelan bumi. Setiap sudut desa itu terasa seperti bergerak sendiri. Pohon-pohon kering bergoyang meski tidak ada angin. Bayangan hitam di balik jendela tampak bergerak lebih cepat, seakan tahu ia hendak pergi. Arman mulai berlari menuju truknya. Langkahnya tidak stabil, napasnya memburu. Ia merasa seperti dikejar sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Punggungnya terasa dingin seperti ada tangan tak terlihat yang hampir menyentuhnya. Begitu sampai di truk, ia langsung membuka pintu dan masuk terburu-buru. Tangannya bergetar saat menyalakan mesin. Mesin itu hidup, bersyukur masih mau menyala di tempat semacam ini. Ia memacu truk keluar dari desa, melewati jalan sempit dengan kecepatan yang tidak pernah ia lakukan di daerah seperti ini. Ban truk menghantam tanah dan batu, membuat tubuh Arman terlempar sana-sini. Tapi ia tidak peduli, yang penting ia keluar dari desa itu, keluar dari tempat yang seharusnya tidak ada manusia. Kabut semakin tebal, menyelimuti seluruh pandangan. Lampu depan truk seolah tidak mampu menembusnya. Arman menggenggam kemudi erat, berusaha tetap berada di jalurnya, meskipun tubuhnya terus diguncang rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Dan akhirnya,
Ia melihat belokan kecil tempat anak itu tadi menunjuk arah. Belokan itu membawa ia masuk ke desa terkutuk itu. Truk berbelok keras, hampir tergelincir. Arman segera menghentikan laju kendaraan beberapa meter setelah keluar dari jalur itu. Napasnya terengah-engah, keringat mengucur deras meski udara malam terasa dingin menggigit. Dengan tangan gemetar, Arman menoleh ke belakang melalui kaca spion. Dadanya sesak. Ia ingin memastikan sesuatu. Ingin percaya bahwa yang ia alami hanya bayangan, atau mimpi, atau apapun selain kenyataan. Namun apa yang ia lihat justru membuat jantungnya berhenti sesaat. Desanya sudah tidak ada. Yang ada hanya hutan gelap. Pepohonan rapat berdiri diam menutupi seluruh area yang seharusnya adalah perkampungan tadi. Tidak ada rumah, tidak ada jalan masuk, tidak ada anak kecil, tidak ada ibu yang terbaring, tidak ada jendela yang mengintipnya. Hanya tanah kosong, tanah sunyi, seolah desa itu tidak pernah ada. Arman memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya, tapi tatapan mata anak kecil itu, suara ibunya, dan langkah-langkah yang mengikutinya dari kegelapan terus terngiang di kepalanya. Ia sadar satu hal, ada tempat-tempat yang tidak boleh dicari. Ada jiwa-jiwa yang hanya ingin pulang. Dan ada desa yang hanya muncul untuk mereka yang tersesat. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran, Arman ke daerah itu lagi. Lalu Arman duduk di bangku kayu warung kecil pinggir jalan. Tangannya masih gemetar. "Pak, saya mau tanya. Di sekitar sini, ada nggak desa kecil yang jalannya lewat tikungan? Ada rumah-rumah kayu, lampunya redup, suaranya tercekat saat mengingatnya." Warga yang sedang minum kopi saling berpandangan, seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Salah satu bapak berusia sekitar 50-an menurunkan cangkirnya perlahan. "Desa kayak yang bapak ceritain, dulu memang ada." Arman menelan ludah. Tubuhnya terasa kaku. "Maksudnya, dulu?" Bapak itu menghela napas panjang, kemudian melirik kiri kanan seolah memastikan tidak ada yang lain mendengar. "Desa itu udah nggak ada, Pak. Kebakaran besar. Malam hari, api cepat banget merembet. Hampir 15 tahun lalu. Semua warga, nggak ada yang selamat." Arman merasa kursi kayu di bawahnya seperti bergoyang. Tangannya naik menutupi mulut. 15 tahun? Warga lain ikut menimpali. Suaranya pelan, seperti takut membangunkan sesuatu. Katanya, kebakaran itu aneh, Pak. Api datang tanpa jelas dari mana. Arman bilang, "Ada anak kecil yang tersesat, Pak, minta diantar ke desa itu kemarin. Pas saya antar, desa itu masih ada. Bahkan rumah-rumahnya pun masih ada." "Hah? Masa bisa Bapak lihat?" Warga di situ langsung terkejut mendengar cerita Arman. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan boneka lusuh yang ia temukan di pangkuan anak kecil itu semalam. Boneka dengan nama yang dijahit kasar di bagian bajunya. Ia mengusap debunya dengan tangan gemetar. Babah warung menajamkan mata. "Loh, itu tulisan di boneka itu nama desa yang kebakar itu, Pak." Arman memandang boneka itu, lalu mengingat kembali suara anak kecil yang memanggil, "Pak," dengan tubuh penuh debu dan baju hangus. "Jadi, desa itu benar-benar sudah nggak ada." Bapak itu mengangguk pelan, wajahnya pucat. Arman merasakan dingin yang tidak berasal dari udara, melainkan dari kenyataan bahwa semalam, ia mungkin tidak menolong seorang anak hidup. Ia telah mengantarkan seseorang pulang ke desa yang seharusnya sudah tidak ada. Sejak malam itu, Arman kembali bekerja seperti biasa. Menyetir truk jarak jauh yang kadang membuatnya harus berjaga hingga larut malam. Namun ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Bukan pada fisiknya, tapi pada cara ia memperhatikan setiap tikungan gelap dan jalan yang dilintasi kabut. Ia selalu menatap lama ke arah jalan yang dulu membawanya ke desa itu, berharap menemukan kembali belokan kecil yang menjadi awal dari kejadian aneh tersebut. Tapi setiap kali ia melintas, yang terlihat hanya pepohonan rapat dan tanah kosong. Kadang, ketika malam terlalu sepi, suara mesin truknya menjadi satu-satunya hal yang terdengar. Lampu depannya menerobos gelap dan pikirannya melayang pada anak kecil itu, pada tatapan pucatnya,
pada boneka lusuh yang kini tersimpan di dashboard truknya. Di saat-saat seperti itu, Arman merasakan sesuatu. Terkadang, ada sentuhan kecil di bahunya, ringan, seperti jari mungil yang hanya ingin memastikan ia sadar bahwa ia tidak sedang sendiri di tengah perjalanan panjang ini. Tidak membuatnya takut, justru membuatnya berhenti menggigil. Sentuhan itu terasa hangat, seperti ucapan terima kasih. Arman tidak menoleh. Ia tahu apapun yang menyentuhnya itu tidak ingin membuatnya panik. Dan entah mengapa, ia juga tidak ingin mengusirnya. Seakan ia tahu bahwa rasa takut bukanlah hal yang diinginkan anak kecil itu. Ia mencoba beberapa kali mencari jalur menuju desa tersebut. Ia menyalakan lampu jauh, memperlambat laju truk, bahkan berhenti untuk menatap lebih lama ke setiap celah rimbunan pohon. Namun jalan itu tidak pernah muncul lagi. Seolah desa itu benar-benar hanya muncul untuknya pada malam tertentu untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda selama 15 tahun. Kadang saat berhenti di rest area, Arman mendengar suara kecil berbisik samar di belakang kursinya. Tidak jelas, tidak mengganggu, tapi cukup membuatnya tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya bayangan pikiran. Tapi ia tahu satu hal, anak kecil itu hanya ingin pulang. Dan entah bagaimana, Arman merasa ia sudah membantunya menemukan jalan itu. Meskipun tidak ada lagi di peta manapun. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh misteri selanjutnya di channel Ada Tiada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Antara ada dan tiada, terkadang hanya dipisahkan oleh sehelai doa.